Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya di channel One Mas Movie. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan selalu bahagia dan sehat selalu. Pada video ini saya bakal merangkum sebuah animasi terbaru. Animasi ini mengisahkan perjuangan seorang ahli teknisi yang bernama Sengmo. Dirinya terjebak di dunia entah berantah yang jauh dari planet bumi kita. Yang terlihat terdapat suatu peradaban modern yang sudah hancur. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal scene memperlihatkan alien mirip manusia yang melayang menuju ke dalam sebuah gua. Berada di planet Starwill yang letaknya jauh dari tata surya kita. Alien itu punya nama Beast Genesis. Dia datang untuk mengecek kembali kondisi tongkat segel yang mengurung suatu makhluk mengerikan. Setelah dirinya semakin mendekat dan akan memperkuat kembali segel tongkat itu, secara tiba-tiba segel itu pun hancur dan keluar makhluk yang telah lama terkurung di dalam tongkat segel tersebut. Makhluk itu mempunyai nama Sasol Abyss, suatu makhluk penghuni dasar neraka yang telah dikisahkan kemunculannya hanya akan membuat bencana di kehidupan alam semesta. Makhluk itu langsung menyambut kedatangan Beast dengan serangan yang begitu sangat dahsyat, sehingga terpaksa Beast harus bertarung untuk dapat menyegelnya kembali. Terlihat, kekuatan terkeduanya mempunyai perbandingan yang sangatlah jauh. Alhasil monster Sasol dapat dilumpuhkan dan tersegel. Namun karena akibat insiden tersebut, Beast Genesis harus merelakan sebagian besar dari kekuatannya, habis begitu saja. Monster Sasol Abyss mengatakan tak akan menyerah begitu saja untuk dapat bebas dari segel tersebut, dan menguasai alam semesta di dalam cengkramannya. Tapi Beast Genesis berjanji, suatu saat nanti akan ada yang dapat menggantikan dan meneruskan perjuangannya tersebut. Kemudian ia pun mengubah wujud dirinya menjadi batu kristal yang bersinar, dan terbang melesat di luar angkasa. Terlihat batu kristal itu melesat kuat menuju ke arah planet kita, yaitu planet bumi. Kemudian scene memperlihatkan seorang ahli teknisi mekanik yang ditugaskan untuk menjaga batu kristal di ruang penelitian khusus. Dia bernama Sengmo yang menjadi karakter utama di film ini. Dirinya sedang mendengar berita terbaru dari stasiun televisi yang menginformasikan tepat 5 tahun jatuhnya meteor yang tak lain merupakan batu kristal di scene awal tadi, yang kini telah berhasil diteliti oleh para ahli meteorit dari berbagai negara. Dari hasil penelitian itu belum diketahui kandungan pasti dari batu kristal tersebut, tapi telah diketahui batu kristal itu jatuh dari planet misterius yang bernama Starwill, yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Dan jika energi tersebut bisa dikembangkan, maka akan dapat mewujudkan impian manusia untuk melakukan perjalanan dan mengeksplorasi planet antar bintang. Kini para ilmuwan telah merencanakan dan memutuskan untuk membuat pesawat luar angkasa dengan batu kristal sebagai sumber energinya, lalu membentuk sebuah tim militer antar bintang yang khusus untuk menjelajahi dan meneliti planet misterius Starwill, dengan tujuan akhir dapat menjadikan planet itu sebagai tempat hunian manusia di masa depan nanti. Dan secara mengejutkan, batu kristal yang Sengmo jaga mengalami peningkatan energi yang sangat besar. Hal itu membuat Sengmo sangat panik. Dia pun mencoba melaporkan kejadian itu kepada si kapten, namun tak berhasil, sehingga dirinya harus berusaha sebisa mungkin untuk menstabilkan kembali energi batu kristal tersebut. Namun usahanya itu sia-sia. Batu kristal itu terus mengalami peningkatan energi dan semakin bersinar kuat, sampai membuat kaca pelindungnya retak. Dan akhirnya batu kristal itu pun meledak pas di hadapan wajah Sengmo. Kemudian scene memperlihatkan Sengmo yang sudah berada di ruang rawat rumah sakit. Diketahui dirinya telah mengalami kondisi tak sadarkan diri selama 6 bulan penuh. Sekarang Sengmo dijaga oleh Kapten Fang Hua, seorang ahli teknisi mekanik yang sama sepertinya. Dan 6 bulan terakhir selama Sengmo pingsan, para peneliti telah berhasil menciptakan sebuah pesawat luar angkasa yang 7 hari ke depan akan digunakan untuk menjalani penjelajahan antar bintang menuju planet misterius Starwill dengan memanfaatkan energi dari batu kristal yang sekarang sudah berhasil dikembangkan berkat dari ledakan hebat yang dialami Sengmo 6 bulan yang lalu. Kapten Fang Hua memberitahukan jika nama Sengmo telah terpilih di daftar keberangkatan pertama menuju Starwill, yang salah satunya juga Kapten Fang Hua dan beberapa orang terpilih lainnya. Tiba harinya mereka semua para orang terpilih, Sengmo, Kapten Fang Hua, dan beberapa orang terpilih lainnya melakukan keberangkatan dengan pesawat luar angkasa canggih menuju planet Starwill. Nampak mereka sudah melepaskan roket pesawat.
semakin menjauhi bumi dan mulai meninggalkan tata surya kita, yang kemudian melewati jalan pintas lubang cacing antar galaksi. Perjalanan mereka sangat lancar dan tak terasa waktu telah menunjukkan 150 tahun kemudian. Setelah keberangkatan mereka dari titik awal planet bumi, yang sekarang telah sampai di tempat tujuan, yaitu planet Starfield. Nampak Zemo terbangun lebih awal dari kamar hibernasi. Dirinya merasakan sakit di kepalanya dan semua fungsi anggota tubuhnya kini telah mengalami penurunan, sehingga dirinya harus pergi ke ruang pemulihan. Pesawat yang ditumpangi Zemo sudah terlihat berantakan, dari bagian dinding dan lantai yang kotor, sampai dari pintu pesawat yang sudah terbuka lebar, seakan telah ada makhluk misterius yang masuk ke dalam pesawat mereka. Kemudian setelah itu Zemo pergi ke ruang kendali untuk mengecek kondisi pesawat yang ia tumpangi. Namun secara mengejutkan, muncul makhluk alien mengerikan di belakangnya, yang langsung membuat Zemo panik dan lari terbirit-birit mencari tempat teraman. Alien itu terus mengejar Zemo sampai dirinya berhasil memasuki kembali ruang hibernasi. Dan tak disangka alien tersebut merupakan Kapten Fang Hua yang telah berubah wujud menjadi alien. Zemo yang menyadari itu mencoba untuk mengecek keadaan semua rekannya, namun semua rekan timnya juga telah berubah menjadi alien ganas. Ia pun pergi mencari persenjataan untuk melindungi diri dari serangan semua alien ganas tersebut. Di serangan percobaan pertama, dirinya berhasil membunuh satu alien. Namun alien lain yang melihat temannya terbunuh dibuat sangat marah dan langsung menggenggam kepala Zemo, kemudian membenturkannya ke dinding tembok pesawat sampai membuat Zemo menjerit kesakitan. Secara mengejutkan, ceritanya tersebut membuat kekuatan super dalam tubuh Zemo melakukan aktivasi dan memaksa Zemo untuk mengeluarkannya. Dan alhasil membuat Zemo dapat selamat dari kejadian naas tersebut. Namun itu semua belum berakhir. Kini dirinya harus berusaha untuk dapat keluar dari pesawat yang sedikit lagi akan jatuh ke dasar jurang. Karena sebelumnya posisi pesawat itu berada di atas tebing yang sangatlah tinggi. Dengan tubuh yang ripuh, dirinya berusaha berjalan dan melompat keluar dari pesawat sebelum pesawat yang ia tumpangi itu terjatuh. Dan setelah dirinya berhasil melompat, tiba-tiba muncul monster yang menyerang dirinya. Beruntung muncul robot canggih yang datang tepat waktu untuk menolongnya. Rupanya planet Starfield yang menjadi tujuan Zemo sudah mengalami kehancuran dan kepunahan massal karena sebuah bencana besar yang telah melanda tempat itu. Di tempat itu sekarang telah menjadi hunian bagi monster mutan ganas, yang tentu saja akan sangat membahayakan keselamatan nyawa Zemo saat itu. Kemudian scene memperlihatkan 3 tahun setelah kejadian tersebut, yang ternyata sampai sekarang Zemo masih dalam keadaan sehat walafiat, sedang menjalani rutinitas kesehariannya untuk mencari persediaan makanan dan benda apa saja yang dapat ia manfaatkan kembali. Namun saat itu Zemo harus berhadapan dengan mutan besar yang berusaha menangkapnya. Nampak Zemo sangat begitu kesulitan menghadapi mutan itu. Dia melaju kendaraannya dengan ditemani robot kecil pemandu jalan. Tapi mutan tersebut dapat mengimbangi kecepatan motor yang Zemo tumpangi, sembari menyabetkan ekornya, sehingga ia pun terjatuh dan secepatnya dia mencari tempat persembunyian. Mutan itu terus mengejar Zemo, sehingga membuat Zemo terpaksa untuk mengeluarkan senjata canggih, yang langsung membuat mutan itu menempel kuat di atap bangunan. Sekarang dirinya merenungi nasibnya saat itu, hidup seorang diri di dunia yang sangat berbeda dengan dunia ia berasal. Kemudian ia pun berziarah ke makam Kapten Fang Hua untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena sekarang Zemo telah berhasil menemukan pesawat yang masih dapat dia fungsikan kembali dan berencana terbang menuju tata bintang yang bernama Bintang Panda, yang menjadi tempat kedua manusia setelah mengalami bencana dahsyat tersebut. Karena sebelumnya dia telah mengetahui hal itu dari robot komandan Batalion 2, yaitu sebuah robot canggih militer yang 3 tahun yang lalu menolong Zemo dari serangan mutan ganas. Lalu Zemo menuju ke pangkalan militer yang sekarang dia jadikan markas untuk mempersiapkan segalanya sebelum ia berangkat menuju Panda Star dengan dibantu robot komandan Batalion. Dan tak sengaja Zemo melihat bekas asap pesawat yang jatuh melintasi langit planet Starfield, yang sebelumnya belum pernah itu terjadi selama dirinya hidup di tempat itu, sehingga membuat dia penasaran dan mencoba untuk mengeceknya langsung. Selanjutnya scene beralih ke sebuah robot petinju yang bernama Asura,
sedang bermain bersama robot pengangkut barang yang bernama Clever Ghost. Dia juga melihat bekas asap pesawat yang jatuh dan membentur ke daratan yang tak jauh dari tempat ia berdiri, dan ia pun juga penasaran untuk melihatnya langsung. Setibanya di TKP, robot komando langsung mengidentifikasi benda itu, yang ternyata benda tersebut merupakan pesawat tempur canggih dari Kekaisaran Torne yang jatuh akibat mencoba menembus sistem pertahanan langit Wilstar atau planet yang mereka tempati sekarang, yang sampai saat ini sistem keamanan langitnya masih berfungsi dengan semestinya. Namun saat mereka semakin penasaran dan mendekat, pintu pesawat itu sudah terlihat terbuka dan sudah tidak terdapat pilotnya. Kemudian komandan batalion menemukan jejak yang mengarah ke pangkalan. Iya, jejak tersebut merupakan jejak kaki dari Asura yang lebih mendahului mereka datang ke tempat itu. Mereka pun langsung menuju ke pangkalan, yang saat itu Asura sedang dikeroyok puluhan mutan ganas, dan mereka langsung gabung dalam pertempuran kecil tersebut untuk menyelamatkan Asura. Mereka mengaktifkan sistem pertahanan darat dengan memanfaatkan sumber energi yang begitu sangat menipis. Dan akhirnya para mutan tersebut dapat dikalahkan, meskipun harus mengorbankan energi tersisa yang mereka miliki satu-satunya, sehingga membuat semua benda elektronik di tempat itu harus padam. Namun komandan batalion masih mempunyai baterai yang kemungkinan besar bisa memberikan energi sampai 2 hari mendatang. Dan keadaan tersebut membuat Zemo semakin berambisi untuk terbang menuju bintang Panda dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Zemo pamit beristirahat dan meminta mereka semua untuk membereskan kekacauan tersebut. Namun saat Zemo akan terlelap, dirinya dibuat kaget sekaligus panik, karena sebelumnya dia tidak menyadari jika ada wanita yang tidur di sampingnya. Dan ia pun langsung memanggil semua bawahannya untuk menatakannya di atas robot Meli, si robot medis. Ternyata wanita itu merupakan pilot dari pesawat yang jatuh tadi siang, yang telah ditolong dan dibawa robot Asura ke pangkalan. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, diketahui wanita itu merupakan seorang kesatria Kekaisaran Torne. Dan karena keberadaan wanita tersebut, kini Zemo harus menunda kepergiannya ke Pandastar dan harus merawat sekaligus menjaga sampai wanita itu tersadar dari pingsannya. Di tempat lain, memperlihatkan pesawat canggih kesatria Changyan yang terbang menuju planet Starweed. Yang tentu saja di dalam pesawat tersebut terdapat seorang kesatria yang bernama Changyan, yang sedang ditugaskan ke kerajaan untuk menemukan sekaligus membawa Tuan Putri pulang ke kerajaan. Di sini dapat kita ketahui identitas dari wanita itu yang bernama Kleti, seorang kesatria wanita dari keluarga Kalena yang akan dinikahkan dengan keluarga kerajaan. Kini pesawat kesatria Changyan semakin mendekati sistem pertahanan militer Starweed yang sangat canggih dengan berenergikan batu kristal.